Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Anak-anak, kalian harus semangat belajarnya karena materi kita hari ini sangatlah menarik. Sebelum belajar, silahkan kepada Wahyu sebagai ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, Ibu akan mengecek absen kalian terlebih dahulu. Wiwi Tuti Alawiyah, hadir Bu. Rani, Hadir Ibu. Muhlisoh, Hadir Bu. Rina, Hadir Ibu. dan Wahyu. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya Bu. Baik, di akhir pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi kalian harus menyimak materi ini dengan sungguh-sungguh karena akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, pasti kalian pernah mendengar dan mempelajari tentang puisi sebelumnya. Siapa yang ingin berpendapat mengenai pengertian puisi? Coba Ibu mau Muhlisoh, apakah yang dimaksud puisi itu? Menurut saya, puisi adalah salah satu karya sastra yang memiliki nilai keindahan, Bu. Ya, benar Muhlisoh. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang memiliki nilai keindahan. Puisi juga salah satu karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Dalam puisi juga terdapat unsur-unsur pembangun puisi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun puisi. Apa saja unsur pembangun puisi? Ada yang tahu? Saya tahu Bu. Ya, silahkan Wiwi. Unsur pembangun puisi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Benar tidak Bu? Ya, Wiwi, betul. Nah, jadi unsur pembangun puisi itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra, terutama yang sedang kita bahas ini adalah puisi. Yang kedua, unsur intrinsik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada unsur batin dan ada unsur fisik. Anak-anak, ketika kalian berani berpendapat, Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada kalian. Jadi, jangan ragu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Baik Bu. Nah, baik, kembali ke materi. Ada apa saja sih unsur intrinsik dalam puisi itu? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Rani. Baik. Ada tema, rasa, nada, amanat, apalagi ya Bu? Saya baru mengetahui itu. Terima kasih Rani. Ada yang ingin melengkapi jawaban dari Rani? Saya Bu. Silakan Rina. Ada gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret Bu. Wah, hebat-hebat ya siswa Ibu ini. Nah, jadi kita akan membahasnya satu persatu. Di sini memang betul apa yang dikatakan Rani dan Rina. Itu ada 9 unsur intrinsik puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran, dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua ada rasa.
Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman psikologis, sosiologis, dan pengetahuan. Yang ketiga, ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema, menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca, atau memecahkan masalah. Yang keempat, ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya yang kelima ada gaya bahasa. Ada yang tahu tidak apa sih gaya bahasa itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Wahyu. Gaya bahasa adalah rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Itulah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi, Bu. Jadi gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Ya, benar Wahyu. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai rima ya, yang keenam, yaitu rima adalah kesamaan nada atau bunyi yang biasanya dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun juga berada di antara tiap kata dalam baris. Yang ketujuh, ada tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi secara umum sering dikemukakan puisi dalam bentuk baris. Namun, ada juga yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Nah, di sini Ibu punya contoh tipografi. Ini adalah contoh puisi dengan model zigzag. Kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana cara penulisan dari penulis yang mengarang puisi ini. Nah, selanjutnya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai imaji, yaitu penyair sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena mengunggah rasa imaji pembaca melalui penginderaan. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu ada kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilihlah kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dalam puisi. Nah, unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra, terutama adalah puisi. Selanjutnya, unsur ekstrinsik puisi itu ada 3. Yang pertama ada unsur biografi, ada unsur sosial, dan ada unsur nilai. Unsur biografi itu adalah mengenai latar belakang pengarang. Yang kedua ada unsur sosial, yaitu sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Yang ketiga ada unsur nilai, yaitu unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi.
Nah, setelah kita mempelajari unsur-unsur pembangun puisi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Wahyu dan Wiwi. Kelompok kedua ada Rina, Rani, dan Muhliso. Silahkan hari ini kalian membuat puisi menggunakan unsur-unsur yang telah kita bahas tadi dan perwakilan kelompok akan membacakannya. Temanya bebas dan Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang. Paham ya sampai sini? Paham. Paham, Bu. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Silakan. Ibu. Silahkan kepada Wahyu sebagai perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil puisinya. Oke, baik, Bu. Catatan hari Lebaran. Sepiring ketupat luka, semangkuk sup duka, sepotong lauk alpa tergeletak di atas meja. Sajakku pun sanggup menyantapnya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Wahyu. Puisinya sangat indah sekali. Selanjutnya Ibu ingin Rina deh, Rina membacakan puisi sebagai perwakilan dari kelompok 2 ya. Baik, Bu. Silahkan Rina. Ya, Bu. Hampa. Ketika rembulan telah nampak, aku terdiam tanpa sebuah kata. Dengan tetes air mata, aku teringat akan cintamu. Tak ada suara sedikit pun. Semuanya terdiam, membisu, sunyi. Ketika rembulan telah nampak, seakan wajahmu terlintas sudah dengan senyummu yang berlalu. Aku rindu akan dirimu. Sudah, Ibu. Wah, penjiwaannya bagus sekali Rina. Beri tepuk tangan untuk Wahyu dan Rina. Karena materi hari ini sudah selesai, jadi tugas untuk minggu depan silahkan kalian mencari puisi. Temanya bebas, tidak Ibu tentukan ya. Lalu kalian analisis puisi tersebut menggunakan unsur-unsur pembangun yang telah kita bahas tadi. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dan tugas akan dikumpulkan minggu depan melalui email Ibu ya, paling lambat pukul 16.00. Terima kasih telah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, sama-sama.